Sekarang kita minta NM untuk jujur. Kita minta Mail untuk jujur. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan, ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya, bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya Nikita Mirzani Mawardi alias NM alias Nikmir. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal, dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat, saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan, dan ternyata prediksi saya benar. Kemudian saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kalau tidak besok paling lama Kamis, setelah NM Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya dugaan penganiayaan, maka selambat-lambatnya Kamis sesuai dengan janji penyidik kepada saya akan dilakukan gelar, dan insya Allah tidak ada halangan akan naik sidik. Ya, saya memang slow, tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional, dan hal ini sudah diatensi langsung oleh Pak Kapolres. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolres melalui chat WA, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan beliau mengatensi, dan tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang bisa mengintervensi apapun di kasus saya, bahwa setelah naik sidik insya Allah akan jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah saya prihatin atau tidak, lalu kemudian saya mencabut laporan saya karena dia jadi ditahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Maka jawabnya, setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain. Sama halnya misalnya kasus Denis, yang kalau NM benar hamil, seandainya benar hamil, maka kita akan sangat-sangat kasihan melihat dia ketika dia memelihara janinnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam tahanan. Maka menurut saya, jika ada ruang untuk NM
memastikan kehamilan. Misalnya penyidik memberikan kesempatan buat NM untuk memeriksakan kandungannya. Dan kalau itu memang benar, saya pikir harus ada pertimbangan khusus dari penyidik. Ada satu aktor yang saya duga, Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabella. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka-mereka ini adalah klien-klien saya dulunya. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tumpah. Kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga, ini orang yang sangat pandai, ya, menyampaikan sesuatu, tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Dan itu saya rasakan dengan keluarga. Nah, sekarang kita minta NM untuk jujur. Kita minta Mail untuk jujur. Agar kasus ini terbuka seterang-terangnya dan kelihatan siapa berbuat apa, siapa berlaku apa, dan siapa aktor intelektual atau intelektual dedem.